kontak di Instagram kita. Dia bilang, permisi Kak, dia kasusnya kekerasan seksual. Kalau kayak gini kita harus ngadu kemana? Aku jawab lagi, kalau kamu mau bisa datang ke kantor kita. Mungkin ini aja Bang, coba kan dia mungkin takut kan mau bilang ke sosmed. Karena kan mungkin dia nggak tahu kan yang megang tuh siapa aja. Coba kasih nomor hotline kita, kalau nggak kasih nomor aku. Jadi mungkin biar dia tuh nyaman kan kabarinnya ke aku. Jadi dia ceritanya ke aku. Ntar kalau misalnya dia udah siap, aku suruh dia datang ke sini. Untuk aku masih kecil banget dulu, mungkin belum terlalu punya punya kemampuan untuk melihat Kota Batam secara lebih luas ya. Tapi waktu udah mulai sekolah, udah SD, SMP, SMA, baru punya kemampuan gitu untuk melihat Batam. Itu tuh kota transit, banyak pelabuhan-pelabuhan tikus yang menjadi tempat untuk korban-korban bisa diselundupkan gitu loh. Dan sangat rentan terhadap isu KS, perdagangan orang, kayak gitu. Banyak berita-berita tentang anak yang dijual dulu, banyak korban prostitusi anak, dan lain-lain. Jadi, walaupun kotanya bisa dibilang kota yang maju, tapi potensinya itu banyak sebenarnya. Kekerasan seksualnya itu banyak yang belum terungkap. Assalamualaikum. Dan sekarang aku juga menjadi staf pendamping untuk korban di Yayasan Bentang. Untuk aku yang masih 20 tahun, masih 20 tahun ini, kesempatan yang besar lah diberikan peluang untuk kerja di sini, diberikan tempat untuk belajar di sini gitu loh. Pertama kali aku dengerin korban itu cerita ke polisi, ternyata aku pikir kepolisian walaupun dia tuh berdinas di unit PP udah punya perspektif terhadap perempuan, ternyata enggak gitu loh. Pertanyaannya diulang-ulang, terus ditanya, kenapa kamu mau, kenapa kamu bisa gitu. Ya nggak ada yang mau kan Kang kalau digituin gitu loh. Kalau aku menangani korban, pasti dari mulai pelaporannya. Makanya bikin korban-korban itu senyaman mungkin. Sembari kita asesmen kebutuhan. Misalnya mereka lagi nggak enak badan atau gimana, mungkin kita harus bawa mereka ke rumah sakit kayak gitulah. Kita temenin mereka ke pos BAP, menemani mereka ke penyidik gitu. Yang penting kita ngobrolnya, nanya mereka ya kayak gini lah, kayak ke teman lah, nggak usah formil kayak penyidik gitu kan. Wah, serem banget ini kan. Santai-santai aja, nanti juga terbuka sendiri. Aku pernah mendampingi korban human trafficking. Banyak yang mendapat kekerasan dari lingkungannya, dari keluarganya, dari suaminya. Terus ekonomi mereka yang rendah dan yang paling sering adalah pendidikannya. Itu biasanya sampai SMP. Mereka diiming-imingi gaji yang tinggi oleh agensi-agensi, oleh teman-teman mereka yang punya pengalaman sebelumnya. Kalau aku menangani korban, mereka datang ke embun, terus kita kita bawa ke shelter, kita ngobrol di sana. Kak Rita kan tadi kan ada kan yang Bang Sogi kasih tahu ke aku bilang sama Bang Sogi coba kasih hotline kita atau nomor aku, mana tahu dia lebih leluasa kan buat cerita. Nggak lama dia ngechat, terus dia ngasih tahu nih semua kronologinya. Terus emang kayak urgent gitu sih Kak ininya, kayak dari sini sih dilihat tuh kayak trauma kali gitu orangnya. Gitu. Terus tuh bilang apa? Aku bilang kalau misalnya dia mau dan berkenan coba ke kantor aja. Udah kuat gitu kita arahin ke kantor polisi gitu kan. Maksudnya gitu kan. Iya. Ini aja chat dulu dia sampai dia nyaman lah. Kemudian kalau sudah kamu tawarkan aja untuk ke embun, bener yang tadi kamu bilang ke embun. Nanti kita asesmen dulu dia butuhnya apa. Siapa tahu dia belum kuat lapor, dia butuh dampingan psikolog dulu. Nanti kita bisa rujuk ke teman-teman psikolog di sini. Gitu ya. Oke Kak. Makasih ya Kak.
Jadi memang dari isu yang aku pelajari di reksa seksual sama di kompak yang perdagangan orang, aku baru paham kalau ternyata jarang loh ada organisasi yang membahas isu itu secara lugas kayak gitu loh Kak. Dan emang seharusnya anak muda itu punya peran yang penting gitu loh. Untuk selalu ada untuk mendorong isu-isu ini. Nah, kalau Kak Rita di sini akan menguatkan lagi teman-teman gitu terkait nanti kita bareng-bareng kekerasan berbasis gender apa, kemudian bagaimana cara melakukan pendampingan, kemudian peran pendamping itu apa. Aku mau rujak jambu. Oke, aku mau rujak campur. Gak ada yang mau sama kami. Selamat sore teman-teman semuanya. Sore, lemas. Lagi lah. Aku aja semangat. Lagi ya. Selamat sore teman-teman semuanya. Oke. Dan ini yang paling kita sorot di hari ini adalah Pergub nomor 55 tahun 2022. Dan itu baru disahkan dan memang masih fresh sekali diadvokasikan oleh Embun. Kenapa sih Embun semangat untuk mengadvokasikan Pergub ini secara nyata ke pemerintahan Kepulauan Riau? Pihak-pihak APH khususnya kayaknya di Indonesia deh, itu belum sepenuhnya memenuhi hak-hak korban yang mereka tangani. Misalnya korbannya sakit terus dibawa ke rumah sakit, itu anggarannya mereka belum ada. Nah itu tadi sampai dia dipulangkan rehabilitasi kembali itu tidak ada anggaran yang menyertai itu. Penanganan korban pertama kali yang paling muncul di kalian itu apa? Obatin, oke. Pendampingan. Pengawasan. Pengamanan, penyelesaian, dan pemulihan. Waktu aku umur sekitar 9-10 kelas 2 SD deh. Kejadian itu tuh aku rasain, aku alamin. Pelakunya itu adalah orang yang seharusnya mendidik gitu. Jadi benar-benar yang ngerasa tidak aman ya untuk kita ada di luar rumah. Nah, semenjak itu jadinya sulit untuk membuka diri lagi. Waktu kejadian itu tuh benar-benar yang ngebikin aku nggak nafsu mau ngapa-ngapain gitu. Aku nggak tahu kalau misalnya kejadian itu tuh suatu hal yang harus dilaporkan. Sepuluh tahun kemudian, waktu aku udah SMA, waktu aku udah bergabung dengan komunitas yang fokus sama isu seksual, Sharing ternyata mereka juga punya pengalaman masing-masing gitu loh, hampir kena, ada yang sampai kena gitu loh. Jadi emang nangisnya bareng-bareng, terus kayak nguatin bareng-bareng itu sih. Itu kemangi kita ada daunnya kok. Kemarin nyari kemangi susah. Tahu nggak daun kemangi yang mana? Itu daun kemangi. Kalau ke keluarga sih aku bilang lebih ke mama. Aku cerita, "Ma, tahu nggak sih Ma, dulu ini tuh pernah gini ini ya lo gini. Oh iya, kayak gitu. Terus mama tuh nanggapinnya yang kayak beda lah tanggapannya, bukan yang malah jatuhin aku, bukan enggak, malahan dia marah-marah ke orang itu gitu, ke pelakunya kayak gitu sih. Tapi ngeliat aku kayak gitu mungkin mama ngerasa, oh aku bisa kok gitu, aku kuat kok sampai gitu. Dan itu sih aku jadinya ngerasa, ya udah aku bisa kok, kuat kok, nggak apa-apa gitu. Bersyukur kakak bisa ada di lingkungan mereka. Kakak banyak teman, kakak bisa membantu orang. Mama seneng kok. Oh, Mak, iya di Poltabes nih, misalnya tuh bantuin korban gini. Kakak kan sering cerita kayak gitu. Apa jawab Mama? Seandainya posisi mereka sama dengan kita. Ada orang yang membantu itu bersyukur banget. Bersyukur kali. Bahwa mereka itu seolah-olah mereka itu tidak sendiri. Ada yang membela. Apa ya, mungkin dari
dari apa yang dia dapat dari mama, dari bapak, dari semua, terus dari apa yang dia rasain dari kecil sampai sekarang, makanya bisa jadi kayak gini. Tuh. Ingat masa-masa itu kan ya nak, ingat masa-masa. Aku SMA aku udah paham sama apa yang aku alamin, baru aku cerita ke keluarga, ke sahabatku. Tapi sahabat aku tuh bilang kayak gini malahan, ih Ria pertama kali kayak gituan sama ini, kayak gitu loh, malah digituin gitu. Jadi kayak gimana ya, ya gitu. Dari situ aku paham kalau kita mendampingi korban, kita nggak boleh ngecap dia itu kayak gitu. Dan aku harus bisa nyesuaiin diri aku sama dia, dan aku nganggap dia tuh nggak kotor loh, orang gitu tuh nggak kotor gitu loh. Baik, selamat datang saya ucapkan kepada para bapak dan ibu hadirin. Sebelumnya perkenankan saya untuk memberikan pantun ya untuk kita semua. Kalau kata Batam kurang afdol ya kalau nggak ada pantun. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Cakep, gitu dong. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Selanjutnya ada pemaparan tentang Peraturan Gubernur Kepulauan Riau nomor 55 tahun 2023 yang akan dimoderatori oleh Kak Rita Ramadhani. Kita melakukan advokasi ini kan sebenarnya untuk menjamin hak-hak korban gitu ya. Kalau dicatat dari peraturan Undang-Undang 12 tahun 2022 itu kan ada 4 hak korban. Yang pertama adalah hak perlindungan, kemudian hak penanganan, hak pemulihan atas dirinya dan keluarga. Ketika kita bergerak bersama-sama, 5, 10, bahkan seluruh lembaga yang ada di Kepri itu paling tidak memberikan suara yang jauh lebih besar. Masih bersyukur banget aku di umur sekarang udah punya banyak pengalaman, punya banyak relasi ke teman-teman korban, terus bisa belajar banyak hal. Tuh, aku senang kalau misalnya disuruh pendampingan untuk korban atau korban ada yang ngadu ke kita, terus aku yang dampingin sampai ke kepolisian. Karena mungkin pernah merasakan mungkin sedikit banyaknya apa yang mereka rasakan. Mungkin bisa dibilang aku healing juga dari kerjaan aku. Hal yang aku alami itu lebih bisa bikin aku lebih kuat lagi ke depannya kayak gitu. Kita punya impact untuk teman sebaya, untuk orang yang sering sama kita. Maksudnya minimal di lingkungan sendiri itu kita udah punya ruang aman lah gitu loh. Malahan itu punya potensi loh untuk kita kasih tahu, dan mungkin mereka bisa jadi kasih tahu itu ke teman-teman yang lain gitu loh. Impactnya sih itu.